Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, dan salam santun untuk kita semua. Bertepatan dengan 19 Juli 2021, saya Jeff Rizal, Ketua Umum Laskar Muda Melayu Riau, dengan ini meminta pernyataan terkait tentang persoalan diskes yang memang perlu dilakukan investigasi lebih mendalam atas hal-hal yang kami pikir ada bentuk dan benturan pelanggaran hukum yang membuat kami harus angkat bicara. Sahabat setia dimanapun berada, terkhusus aparat hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti, tentunya menyikapi hal ini tidak bisa disikapi dengan persoalan sepele. Bupati Kepulauan Meranti dalam hal ini Pak Haji Adil, Kapolres Kepulauan Meranti dalam hal ini Pak Wimpi, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti, kami sangat berharap besar kepada pimpinan-pimpinan eksekutif dan yudikatif untuk ikut langsung menyelesaikan perkara yang kami pikir perkara ini bukan perkara main-main, apalagi ini menyangkut tentang dana COVID-19. Sahabat setia dimanapun berada, terkait tentang peran Kadiskes yang kami duga salah dalam menentukan wewenangnya sebagai kepala dinas, maupun ada unsur KKN yang terjadi dalam pengalokasian bentuk dana COVID-19. Dari awal kami menyatakan ada 3 permintaan yang kami anggap persoalan ini sangat besar peran beliau untuk katakanlah menghilangkan atau bentuk daripada pertanggungjawaban penggunaan dana COVID-19 terkhusus untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Katakanlah yang pertama dana refocusing 10,7 miliar. Sahabat setia dimanapun berada, dana refocusing ini apalagi di Kabupaten Kepulauan Meranti, di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, kita ketahui bersama ada terdapat zona merah. Kemudian di Pulau Ransang juga ada terdapat zona merah, di mana pengurasan anggaran demi anggaran untuk digunakan atau digelontorkan, dialokasikan, apakah bentuk penyediaan APD, apakah bentuk daripada pembelian perlengkapan yang di lokasi, bantuan-bantuan ini, jangan sahabat kira semuanya berasal daripada dana refocusing. Namun kita menduga di SPJ itu dibuat berdasarkan dengan dana refocusing, padahal di situ ada bantuan sosial, di situ ada bantuan dari pusat, di situ ada bantuan pihak ketiga, dalam hal ini katakanlah pihak-pihak perusahaan, apakah itu RAPP, apakah itu Bank Riau Kepri, apakah itu dari PT Yayasan, apakah itu dari PT Timah, apakah itu dari EMP. Ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terkhusus untuk di Kecamatan Tasik Putri Puyuh dan Pulau Ransang. Oleh karena itu harapan kita bentuk daripada SPJ pihak Dinas Kesehatan terkait tentang pengalokasian dan penggunaan dana refocusing harus benar-benar transparan, harus benar-benar fair, harus benar-benar profesional, dan jangan ada kejanggalan-kejanggalan SPJ di situ. Katakanlah dalam hal ini ketika dimintai pertanggungjawaban, ketika dimintai keterangan, pihak Diskes selalu mengatakan hanya menunjukkan persoalan-persoalan di AP-nya. Ini menunjukkan bahwa Kadiskes tidak lagi profesional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana refocusing itu. Selanjutnya dana starting yang memang ini bantuan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk digunakan terkhusus untuk Kabupaten Meranti itu luar biasa banyaknya, hampir saja 6 miliar. Namun kegunaan dan feedback sampai hari ini tidak kita ketahui sama sekali di mana penggunaannya, pengalokasiannya sampai ke Polindes, padahal kita ketahui bersama Polindes di desa yang ada di Kabupaten Meranti hampir saja 0,5% yang hidup, yang lainnya mati suri. Ini diakibatkan apa? Ini peran daripada Diskes yang di bawahnya ada Puskesmas, di bawah Puskesmas ada Polindes, namun ini mati semua. Namun dana yang kita katakan starting ini habis begitu saja. Nah, ini perlu daripada menyikapi dan menelusuri atau menginvestigasikan lebih mendalam terkait kegunaan itu semua. Kita tidak mau dana starting ini hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan persoalan ini. Yang ketiga yaitu kita berbicara tentang kewenangan Diskes yang memang itu bagian daripada BLUED,
yang digunakan oleh Kadiskes dalam mendapatkan atau wewenangnya, penyalahgunaan wewenang terkait tentang tes swab antigen itu. Oleh karena itu, baik itu di Kapolres ya, ada penyertaan untuk persoalan rapid test antigen kemarin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian ada di KPU, ada di rumah sakit. Ini sebenarnya lucu, apalagi ini berbicara di KPU. Di KPU ini ada bantuan hibah yang dihasilkan dari Pemkab. Lalu bantuan hibah ini ada sebagiannya yang seharusnya kita duga markup ya, markup anggaran untuk rapid test yang katakanlah dari tarifnya dari 100.000 dijadikan 250.000, dikalikan hampir 1.000 lebih ya PPS atau anggota KPU hampir di seluruh desa. Ini perlu pertanggungjawaban. Apakah kami menduga bahwa ketua KPU melakukan markup atau Diskes itu sendiri ada dugaan kami bermain mata dengan KPU untuk menggunakan atau penyalahgunaan dana hibah KPU untuk penggunaan rapid test ini harus ditelusuri oleh pihak Kejari maupun pihak Kapolres. Ini gambaran umum terkait tentang gesa kami terkait persoalan penggunaan dana refocusing, dana starting maupun dana rapid test yang digelontorkan melalui hibah, melalui refocusing itu kemudian digunakan oleh Diskes. Oleh karena itu ada dua substansi yang kami pikir perlu didalami, perlu diinvestigasikan oleh aparat hukum. Yang pertama, mendesak untuk Kadiskes dimintai keterangan atau melakukan penyidikan terhadap Diskes terkait penyalahgunaan wewenang, terkait tentang dugaan korupsi dana refocusing, kemudian terkait tentang dugaan korupsi dana starting. Kemudian kami juga menduga bahwa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini penyelenggaraan pilkada kemarin ini ya katakanlah kami duga bermain mata dengan Diskes untuk penyalahgunaan atau markup anggaran terkait tentang rapid test. Demikian sahabatku sekalian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami berharap besar kepada Kapolres Kepulauan Meranti beserta Kejaksaan Negeri Kabupaten Meranti untuk melakukan penyidikan lebih dalam terkait tentang pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh Ketua KPU beserta Kadiskes Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.